بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini adalah hari yang ke-7 dari bulan Allah Al-Muharram. Dan khusus untuk bulan Al-Muharram ada pembicaraan. Dan orang yang cerdas adalah mengetahui hal-hal yang penting pada momen-momen yang penting. Dan di dalam agama Islam terdapat momen-momen penting. Nanti kita akan bicarakan kalau kita melewati bulan Safar, apa momen-momen penting yang berkaitan dengan bulan Safar. Kita akan bicarakan nanti kalau kita melewati bulan Rabiul Awal, apa momen penting yang berkaitan dengan Rabiul Awal. Kemudian kita bicarakan bulan Rajab, kita bicarakan bulan Ramadan. Semua bulan hampir di dalam bulan-bulan Hijriyah terdapat pembicaraan di dalamnya. Makanya kajian malam ini kita ingin membicarakan di balik bulan Allah Al-Muharram. Apa saja yang ada yang terjadi di balik bulan Allah Al-Muharram dan apa saja yang kita bisa ambil manfaatnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa bulan Al-Muharram adalah bulan suci. Bahkan saking sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Allah Al-Muharram dengan kalimat Allah. Maka dari tadi saya menyebutkan bulan Allah Al-Muharram. Dan itu tidak ada bulan-bulan lain kecuali bulan Al-Muharram. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Seutama-utama berpuasa setelah berpuasa pada bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Allah. Lihat, ada penggandengan. Sama kalau kita menyebutkan Baitullah. Kalau kita menyebut bait saja yang artinya rumah, tidak ada sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Tapi ketika digandengkan dengan zat yang agung, nama dari zat yang agung yaitu Baitullah, maka akhirnya Ka'bah menjadi luar biasa. Baitullah. Di dalam cerita kaum Tsamud juga begitu. Ada dalam bahasa Arab disebut onta, naqatun dalam bahasa Arab. Onta biasa, hewan biasa. Tetapi ketika digandengkan dengan nama Allah yang maha mulia, maka ontanya kaum Tsamud menjadi mulia. Allah berfirman, naqatullah, ya, yang artinya ontanya Allah. Begitu juga Rasul, utusan. Dalam bahasa Arab utusan Rasul. Rasul biasa, manusia ada yang menjadi rasul, utusan raja, utusan menteri, utusan ini, utusan biasa. Tetapi ketika digandengkan dengan Allah menjadi agung, menjadi apa? Rasulullah. Ini yang disebut dalam bahasa Arab idhafatut tasyrif, pengagungan kepada nama yang mulia sehingga zat tersebut menjadi mulia. Baitullah diagungkan dari rumah menjadi nama yang mulia. Ya, rumah yang mulia akhirnya, rumahnya Allah. Begitu juga bulan ini, Syahrullah. Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Berarti ini bulan suci, bukan sembarang bulan. Makanya
saya harapkan sebagaimana Allah mensucikan bulan ini, maka kita sebagai kaum muslim, mungkin ini jarang diangkat oleh para pendakwah. Bulan Muharram seperti bulan biasa. Paling terkenal bulan Muharram adalah awal tahun baru Hijriah. Ya kan? Tidak diperkenalkan kepada umat Islam bahwasanya bulan Allah bulan Muharram adalah bulan Allah, bulan yang suci. Jadi kita sekarang membicarakan sebuah bulan yang suci, yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Tadi sudah saya sebutkan apa maksud suci. Dan dari mana kita ambil bahwasanya bulan Allah Al-Muharram adalah bulan suci? Dari surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah yang tertulis di dalam kitabullah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi berjumlah 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut darinya terdapat bulan-bulan suci. Nah, penjelasan darinya terdapat bulan-bulan suci ini ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "As-sanatu 12 syahran." Artinya 1 tahun berjumlah 12 bulan. Ya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut 4 bulan suci. Thalathun mutawaliyat. 3 bulan yang berurutan dari 4 tadi. Kan 4 bulan suci kata Rasulullah. 3-nya berurutan secara tertib. Kira-kira kita semua hafal nggak urutan bulan Hijriah? Padahal itu termasuk keistimewaan umat Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini faedah dari pembicaraan kita. Hendaknya kita bangga dengan simbol-simbol keislaman. Ya, hendaknya kita bangga dengan simbol-simbol keislaman. Sebagian orang sekarang lebih bangga dengan simbol-simbol yang kita tidak tahu bahwasanya itu adalah simbol-simbol orang-orang kafir. Seperti misalkan penanggalan Masehi. Syekh Shalih Al-Fauzan, seorang ulama besar di Arab Saudi, ahli fatwanya Arab Saudi di zaman sekarang, beliau mengatakan salah satu sikap loyalitas seorang muslim terhadap agamanya, salah satu kecintaan seorang muslim terhadap agamanya adalah mencintai simbol-simbol Islam. Di antaranya menggunakan tanggalan Arab. Bukan tanggalan Arab, tanggalan Hijriah. Siapa yang meletakkan itu? Yang meletakkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang kedua yang paling utama di atas muka bumi ini setelah Nabi dan Rasul. Karena para ulama mengatakan bahwa as-sahabatu qaumun ba'dal anbiya'i war rusul la yakunu mithlahum qablahum wala ba'dahum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kedudukan mereka seperti di bawah Nabi dan Rasul. Di bawah Nabi dan Rasul. Kemudian sahabat Nabi. Tidak ada orang-orang seperti mereka sesudah mereka atau setelah mereka. Dan ingat, penanggalan Hijriah kesepakatan seluruh sahabat Rasulullah SAW. Dan Nabi bersabda, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Tidak pernah umatku, yaitu para sahabatku, berkumpul bersatu di atas sebuah kesesatan. Jadi tidak bisa orang mengatakan penanggalan Hijriah itu bid'ah. Kenapa? Karena seluruh sahabat sepakat terhadap pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang penanggalan Hijriah. Maka kita harus bangga dengan itu. Umar bin Khattab pula lah yang mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam,
famahma btaghaina adzallana Allah. Kami adalah suatu kaum yang dimuliakan oleh Islam. Lihat, ini faedah yang menarik tentang bulan Allah Al-Muharram. Merasa mulia dengan Islam. Waktu sholat meskipun kita di tengah orang-orang kafir, ya kita sholat. Ya, waktu mengerjakan ajaran Islam meskipun kita di tengah-tengah orang kafir, ya kita mengerjakan ajaran Islam. Tidak ada rasa malu. Berpakaian sebagaimana pakaiannya seorang muslim. Para wanita berhijab, berjilbab sebagaimana jilbabnya seorang muslimah, tidak perlu malu. Subhanallah. Kenapa? Karena kita akan mulia dengan keislaman kita. Kita akan mulia dengan keislaman kita. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah suatu kaum yang dimuliakan dengan Islam. Kemudian kata Umar bin Khattab, famahma btaghaina bighairihi adzallana Allah. Kapan kita mencari kejayaan selain Islam, maka Allah pasti merendahkan kita, menghinakan kita. Lihat saja sekarang generasi muda yang lebih enjoy dengan gaya hidup orang kafir. Lihat tata cara makannya, lihat tata cara bergaulnya, lihat tata cara berbicaranya, lihat tata cara berpakaiannya. Mereka merasa lebih nyaman dengan gaya hidup orang-orang kafir. Kapan itu terjadi? Adzallanallah, kata Umar bin Khattab. Allah pasti menghinakan kita. Terbukti tidak ada sebuah negara melainkan Islam ditindas di dalamnya. Ya kan? Karena kita tidak bangga dengan keislaman kita. Dan tanda bukti orang bangga dengan keislaman adalah dia sangat loyal dengan ajaran Islamnya. Dengan simbol-simbol Islamnya dia sangat loyal. Maka ini tugas Bapak Ibu, kemudian juga ada pemuda-pemuda sini. Banggalah menjadi seorang muslim. Karena dengan bangga kita menjadi seorang muslim, kita akan selalu jaya. Kapan Umar bin Khattab menceritakan itu? Ceritanya terjadi ketika Umar bin Khattab ingin mengambil kunci Masjidil Aqsa sebagai penyerahan secara damai dari kaum Yahudi kepada Umar bin Khattab. Bahwasanya kami kaum Yahudi menyerah secara damai dan kami ingin memberikan tanda bukti damai kami tidak sembarangan. Umar bin Khattab sebagai pemimpin Khalifatul Muslimin pada waktu itu harus datang ke negeri Syam, ke Palestina untuk mengambil sendiri kunci dari Masjidil Aqsa. Datanglah Umar bin Khattab dari kota Madinah ke negeri Syam, dan itu jauh Pak. Dulu tidak ada pesawat, tidak ada kereta api, bus, tidak ada. Pakai onta. Dan pada suatu ketika beliau berjalan sambil menuntun onta beliau. Kemudian karena jalannya becek, beliau akhirnya melepas sendal beliau. Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu ketika melihat sang pemimpin, ini pemimpin kaum muslim. Pada waktu Umar bin Khattab, kaum muslim begitu jaya. Bapak tahu Pak, ketika di zaman Umar bin Khattab saking jayanya, kalau ada orang musyrik atau kafir di Madinah yang menaiki onta, naikinya itu nggak boleh menunggang. Naikinya itu seperti perempuan dibonceng oleh laki-laki. Sehingga ketahuan kalau seandainya yang naik ini adalah bukan orang muslim. Tapi kalau orang Islam dengan gagahnya dia menaiki onta, kemudian kuda, kemudian keledai. Itulah, bukan kedelai ya. Keledai. Ya, dia menunggangi. Tapi kalau orang Ahlul Kitab saking mulianya orang Islam, ya, mereka menungganginya dengan cara seperti ini. Jadi kehinaan buat mereka. Kapan begitu? Ketika mereka bangga dengan simbol-simbol Islam. Maka Umar bin Khattab pun mengangkat sendalnya agar tidak becek. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu yang menemani Umar bin Khattab,
Wahai khalifatul muslimin Umar bin Khattab, wahai pemimpinnya kaum muslim Umar bin Khattab, kenapa engkau mengangkat sendalmu? Tidak pantas bagi seorang pemimpin mengangkat sendal. Maka kata Umar bin Khattab, "Lau kana ghairuka yaqulu hadza." Kalau seandainya selain engkau yang mengatakan ini, artinya perkataanmu itu salah. Kita kaum muslim bukan dimuliakan dengan atribut pakaian, bukan. Tapi dengan simbol-simbol agama kita. Kita harus bangga dengan simbol-simbol agama kita. Ini pelajaran yang sangat menarik di balik bulan Allah Al-Muharram. Banggalah dengan simbol keislaman kita. Banggalah menjadi seorang muslim. Jangan malu. Terutama ibu bapak-bapak yang mempunyai anak-anak perempuan, tanamkan itu dalam diri kita. Bangga nak menjadi seorang muslimah, berpakaian muslimah. Dan Islam itu memang asing. Lawang Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan itu, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Tuba lil ghuraba. Islam telah datang dalam keadaan asing dan akan asing di tengah-tengah manusia. Orang berjilbab, orang yang menutup auratnya dinyatakan asing, dan sungguh baik orang-orang yang asing di tengah orang-orang yang jauh dari agama Islam. Jadi pelajaran pertama saya lanjutkan. Pelajaran pertama adalah bangga menjadi seorang muslim dengan simbol-simbol. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik bulan Allah Al-Muharram terjadi sebuah cerita yang sangat menarik. Itu cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan subhanallah, kisah Fir'aun dan Nabi Musa ini banyak sekali pelajaran akidah yang kita dapatkan. Salah satunya adalah pelajarannya adalah bahwa semakin besar ujian, ketahuilah semakin jalan keluar di depan mata. Maka seorang muslim tidak pernah yang namanya putus asa. Semakin besar ujian, apapun ujiannya, entah itu ujian yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, seorang diuji dari sisi ibadahnya, atau berkaitan dengan muamalah, seorang diuji dari sisi keluarga, anak, istri. Semakin tinggi ujian tersebut, semakin berat ujian tersebut, semakin di depan jalan keluar. Sebelum saya kaitkan dengan bulan Al-Muharram, saya ingin sebutkan dalil-dalilnya dulu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syarh. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusran." Inna ma'al usri yusran. Artinya, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Di sini perhatikan, inna ma'al usri, pakai alif lam kan? Ma'al usri yusran. Yusrannya enggak pakai alif lam. Bukan al yusran, enggak. Inna ma'al usri yusran. Nanti Bapak lihat ya, surat ini setelah surat Wadduha. Lihat setelah itu benar enggak apa yang saya ucapkan. Inna ma'al usri yusran. Apa maksudnya? Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan, saya gambarkan dengan satu, ada kemudahan. Ya, ada kemudahan. Kemudian sesungguhnya dengan bersamaan kesulitan, kesulitannya sama, satu juga. Itu juga ada kemudahan yang lain. Kalau dalam logika manusia, Pak, dan Allah berfirman dengan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia, 2 lawan 1 menang mana? Menang. Artinya, makanya para ulama terdahulu, di antaranya Imam Mujahid mengatakan, lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan pernah mengalahkan satu kesulitan
dengan dua kemudahan. Pasti kesulitannya kalah. Artinya apa? Semakin sulit, semakin tinggi kesulitan, semakin memuncak musibah, ketahuilah semakin dekat jalan keluar. Makanya orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah tidak pernah putus asa. Gengsi seorang muslim putus asa dalam hal apapun. Apakah itu dalam hal mencoba bertobat? Artinya seseorang mungkin dulunya meninggalkan sholat, dia mencoba, mungkin naiknya sulit. Sekali dia terlambat sholat, sekali dia merasa begitu capek, sekali dia merasa begitu tertekan, terus dia coba. Dan subhanallah ada pengalaman tadi. Ulun kada ingat jalan ke masjid ini. Jar abah pokoknya gatot belokin lurus saja. Hanya satu yang ulun pegang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Sungguh orang-orang yang berjuang untuk di jalan kami akan kami berikan jalan keluar. Tak ingat aja jalan, oh rasanya pernah kesini. Subhanallah. Setiap orang yang berjuang di jalan Allah pasti akan diberikan jalan. Itu pasti. Allah sudah menyatakan itu, dan Allah tidak pernah bohong. Allah tidak pernah dusta. Makanya pelajaran dari hal ini, yaitu tadi dari bulan Allah Al-Muharram, saya belum mengaitkan dengan kisah Musa dan Fir'aun yang terjadi pada bulan Allah Al-Muharram, bahwasanya semakin sulit kesulitan, semakin jalan keluar di depan mata. Tujuannya apa? Saya tegaskan ini. Pelajaran ini tujuannya apa? Seorang muslim gengsi untuk putus asa, baik dalam hal berdagang, baik dalam hal belajar, baik dalam hal belajar membaca Al-Quran. Lisanku sudah tabal rasanya, ngali banar mengucap zal itu. Itu bukan urusan. Itu bukan ukuran untuk berhenti belajar. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang mahir dengan membaca Al-Quran, dia bersama malaikat yang mulia-mulia. Walladhi yatata'tahu wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Orang yang terbata-bata dan sulit membacanya dapat 2 pahala. Jadi guru mengajinya zal kayai. Jadi enggak ada zal. Aku mulai dahulu belajar zal, kemudian hanya zal. Berapa gram minum makan uyah sudah gurunya disangit di sini. Subhanallah. Ya. Semakin dia mengulang, walladzi yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq, semakin dia terbata-bata dan berat lisannya, dia akan dapat 2 pahala. 1 pahala untuk pembacaan Al-Quran dia, 1 pahala untuk usaha dia. Dalam hal apapun, Pak. Misalkan dalam hal berdagang, dalam hal mencari rezeki untuk menafkahi kita dan keluarga kita. Mendaftar sini sulit, mencoba usaha sini tidak lancar, mencoba begini tidak lancar, maka kita semakin sulit, semakin pintu keluar ada di hadapan. Yakin itu. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa'lam anna ma'al karbi anna ma'al farajil karb. Anna ma'al karbi al faraj." Dan ketahuilah bahwasanya bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Itu pasti janji Allah. Yang sulit mungkin berhadapan dengan orang-orang yang dia cintai, tetapi orang-orang yang dia cintai tersebut melakukan sebuah pelanggaran, entah itu perbuatan-perbuatan kesyirikan atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dia semakin sulit, kadang terjadi pertentangan di dalam diri dia. Semakin sulit, maka ketahui Allah berfirman, ini dalil yang lain, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Maka apa kaitannya dengan yang saya ceritakan tadi dari dalil? Kaitannya adalah, lihat cerita Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun mengejarnya sampai kaumnya Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa. Walamma taqal jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dan ketika bertemu dua pasukan. Kenapa bertemu? Padahal Nabi Musa kan dan kaumnya lari. Tapi ketika bertemu dengan dua pasukan, karena pasukan Nabi Musa menghadapi laut, di belakangnya ada Fir'aun dan bala tentaranya, makanya mereka berpaling. Ini menghadapi bala tentara Fir'aun dan Fir'aunnya, atau masuk ke dalam laut. Lihat kesulitan yang sangat luar biasa. Sampai pengikut Nabi Musa mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita akan didapat oleh mereka. Kita akan bisa dihabisi oleh mereka. Apa yang dijawab oleh Nabi Musa pada saat itu? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak sama sekali. Sesungguhnya Rabbku bersamaku akan memberi petunjuk. Ini yang harus kita tanamkan. Nilai seperti ini yang harus kita tanamkan. Selama kita berbuat baik, apapun yang kita hadapi. Ada orang yang mengeluh, kemarin mengeluh sama saya. Saya ini Ustaz jauh dari halal penghasilannya. Banyak korupsinya, banyak yang tidak halalnya. Maka saya nasihatkan kepada beliau cerita Nabi Musa. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Orang yang berjuang untuk kebaikan, menegakkan kebaikan, mencegah akan kemungkaran, tahuilah Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Cuma manusia terkadang dia tidak benar-benar beriman kepada hal gaib. Padahal Allah mengatakan di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tanda yang paling dominan dari orang bertakwa, apa ayat setelahnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada hal gaib. Dan hal gaib itu banyak. Di antaranya janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin berbuat maksiat karena dia percaya dengan janji Allah. Siapa yang di jalan Allah yang lurus, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Banyak sekali itu sudah Pak yang cerita sama saya. Saat saya tidak tenang dari pekerjaan ini, saya bilang, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Saya enggak nyuruh dia keluar pekerjaan. Saya hanya mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar padanya. Dengan istikharah dia, berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha secara manusiawi dia kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dia dapat pekerjaan yang lebih berkah, yang menenangkan hati dia. Bukankah ketenangan hati segalanya? Segalanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya kehidupan itu cuma 3 urusannya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi badani wa indahu qutu yaumihi ka'annama hizati dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang pada waktu pagi hari dari kalian, dia aman di tempat tinggalnya, punya tempat tinggal yang aman, sehat badannya, punya kesehatan badan, tempat tinggal aman, sehat badan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa indahu qutu yaumi, dan pada hari itu dia mempunyai makanan selesai. Itu puncak dari kebutuhan manusia. Tempat tinggal yang aman, kemudian apa lagi? Kesehatan badan, kemudian apa lagi? Makan pada hari itu. Kenapa? Karena hari besok kita tidak mengetahui masih berumur atau tidak. Selesai Pak urusannya. Subhanallah. Nabi Musa alaihissalam ketika mengatakan kepada kaumnya, ketika kaumnya mengadu, ya Musa inna lamudrakun, wahai Musa kita akan bisa dikejar oleh Fir'aun. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dan mohon akidah ini
Keyakinan ini diletakkan dalam hati. Tidak, Allah akan memberikan petunjuk kepadamu. Gagal usaha sini, Allah akan memberikan petunjuk kepadamu. Gagal usaha sana, Allah bersama saya. Gagal usaha ini, Allah bersama saya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, lan tamusa nafsun, tidak akan mati seorang yang bernyawa hatta yastakmila rizqaha wa ajalah, sampai dia menyempurnakan rizkinya di dunia dan batas waktunya. Kalau seandainya bagi Ahmad Zainuddin, meskipun dia sudah sakit keras sekarat, tapi masih ada jatah dia minum satu gelas air, maka dia akan bisa meminumnya walau dengan cara bagaimana. Kebalikannya, kalau seandainya batas rezeki saya sudah habis, meskipun seluruh yang hadir di masjid ini menolong saya, tidak akan bisa masuk walau satu tetes pun. Itu iman. Itu yang menguatkan seseorang dalam kebaikan, yang menjauhkan seseorang dari kemungkaran dan dunia menggiurkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata apa? Benar, Allah sudah berjanji kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata Nabi Musa, "Idhaba, pergilah kalian kepada Fir'aun. Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sesungguhnya aku bersama kalian. Bersama di sini bukan bersama zat, akan tetapi bersama ilmu pengetahuan Allah. Aku melihat kalian berdua, aku mendengar kalian berdua. Pergi kalian kepada Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam kan gemetar dengan Fir'aun. Bala tentaranya luar biasa, sombongnya, congkaknya luar biasa. Sampai Allah mengatakan, "Qala la takhafa, innani ma'akum asma'u." Jangan kalian berdua takut wahai Musa dan Fir'aun dan Harun. Dijadikan Allah seperti itu, Nabi Musa alaihissalam menjadi kuat tegar sampai beliau di akhir mau ketemu dengan Fir'aun, hampir sebentar lagi ketemu, Pak. Beliau mengatakan, "Kalla, ini keimanan kepada hal gaib yang luar biasa, janji Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin." Ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. An alqi asa, kata Allah Subhanahu wa taala, itu pukulkan tongkatmu tersebut. Kemudian laut tersebut menjadi tertahan, bukan terbelah sebenarnya. Yang benar dia adalah tertahan. Jadi seakan-akan ini laut ya. Ketika dipukul oleh Nabi Musa, ini air tidak bisa ngalir ke sana. Air yang di sini juga tidak bisa ngalir ke sana, jadi tertahan. Tetap dia jalan. Tetap dia jalan, tertahan. Jalanlah Nabi Musa alaihissalam. Selamat kan? Fa'anjayna Musa wa man ma'ah. Kami selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Subhanallah. Sekali lagi pelajaran yang kedua pada pengajian ini, semakin sulit ujian, semakin jalan keluar di hadapan mata, maka jangan pernahlah berputus asa. Hanya orang-orang kafir yang berputus asa. Seorang muslim pantang, gengsi untuk putus asa. Pasti ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Ini firman Allah yang Allah sebutkan dari perkataan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya untuk mencari anaknya yang paling dia cintai, Nabi Yusuf dan Binyamin. "Wahai anak-anakku, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kalian akan mendapatkannya. Kalian akan mendapatkannya. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang kafir." Dan subhanallah, akhirnya bukankah mereka dipertemukan? Bukan hanya sekedar dapat, tapi dipertemukan oleh Allah. Nabi Yusuf alaihissalam dipertemukan dengan saudaranya yang sangat mencintainya, Binyamin. Kemudian Al-Asbat, yaitu anak-anak dari Nabi Ya'qub, dipertemukan dengan Nabi Yusuf yang kala itu sudah menjadi pemimpin besar Mesir. Subhanallah. Begitulah orang yang benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan dalam perkara seperti ini,
Karena ini sangat bermanfaat untuk orang-orang yang sudah patah semangat, orang-orang yang kalau kita duduk bersama dia sering mengeluh, yang ada cuma mengernyitkan dahi kita, kita sedih dengan cerita dia. Semuanya cerita-cerita yang putus asa. Aduh Ustaz, bini lagi garing nih. Garingnya 3 bulan pulang. Hutang banyak di mana-mana. Kemudian ini, pokoknya ceritanya sedih aja. Maka berikan motivasi seperti ini. Dan ada perkataan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam dan Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, innal karba, sesungguhnya kesulitan, idza ishtadda, jika semakin sulit, wa ta'awama, semakin memuncak, semakin membesar, wa tanaha, semakin memuncak, fahasala lil abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin, maka pada saat itu yang ada pada manusia adalah berputus asa untuk mengangkat kesulitan tersebut, minta tolong dengan para makhluk. Putus asa dia. Orang tua tidak bisa bantu, saudara kanan kiri depan belakang tidak bisa bantu, kolega-kolega kerja yang dulu membantunya tidak bisa membantu atau pura-pura tidak bisa membantu. Sudah mulai dia putus asa dari seluruh makhluk. Minta bantuan dari seluruh makhluk, dia putus asa. Apa yang terjadi? Pada saat itu, fata'allaqa qalbuhu billahi wahda. Sudah. Pada saat itu dia hanya bergantung kepada Allah semata. Udahlah, mau engkau apakan ya Allah, aku terserah engkau. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, fahadhihi haqiqatut tawakkul. Inilah tawakal yang hakiki. Melepaskan semua ketergantungan dari makhluk dan bergantung hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tawakal yang hakiki. Sebagian orang kadang anaknya sakit misalnya, dia bawa ke seorang yang pintar, entah itu ustaz, entah itu orang alim, habib, kiai. Dia mengatakan, saya minta kepada Allah kok. Ini seorang alim ini cuma ingin mendoakan saja dengan doa yang baik, semoga anak saya sembuh dari penyakitnya. Hal itu boleh. Kalau seandainya sang alim, sang kiai, sang habib, sang ustaz tersebut masih hidup dan didatangi secara langsung. Dan hal itu juga boleh kalau seandainya yang dibaca oleh para alim tersebut dengan bacaan yang benar, itu boleh. Tetapi bukankah kita sebagai orang tua lebih berhak untuk mendoakan anak kita? Dan Rasulullah SAW mengatakan, da'watul walidi liwaladihi mustajab. 3 doa yang tidak pernah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya da'watul walidi liwaladi. Doa orang tua untuk anaknya. Sering kita minta doa kepada orang-orang alim yang kita anggap alim. Boleh itu. Kalau seandainya dia orang alim tersebut masih hidup dan langsung mendoakannya, boleh. Dan doanya baik, berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, boleh. Tetapi kenapa kita meninggalkan tawakal kita kepada Allah? Bagaimanapun ketika kita minta doa, itu pasti ada sedikit ketergantungan. Oh, dia alim, mudah-mudahan diterima doanya oleh Allah. Kenapa kita tidak langsung melepaskan seluruh ketergantungan kita dari makhluk dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya selamatlah siapa? Nabi Musa, dan tidak selamatlah Fir'aun. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama saya ulangi, banggalah menjadi seorang muslim. Dan termasuk tanda bangga menjadi seorang muslim adalah bangga dengan simbol-simbol keislaman. Tidak malu. Seorang laki-laki memanjangkan jenggotnya, tanda seorang muslim. Oh, Ustaz, itu kan perkara kulit, yang penting kan hatinya. Sangat jauh, sangat mudah menjawabnya. Kalau hati Anda bersih, maka akan terlihat dalam keadaan zahir Anda. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada seonggok daging. Jika daging tersebut baik, seluruh anggota tubuhnya akan baik. Artinya
Hati yang baik akan memancarkan sikap yang baik, sikap taat kepada Allah, sikap mengikuti Rasulullah SAW, sikap mengikuti ajaran-ajaran Islam. Dan apabila hati tersebut, seonggok daging tersebut buruk, ada sebagian yang menafsirkan bukan hati tapi jantung. Aku lihat bisa hati bisa jantung. Kalau seandainya hati tersebut buruk, maka seluruh anggota tubuhnya akan buruk. Artinya perbuatan lahiriah yang buruk itu adalah tanda hati yang buruk. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya. Pelajaran yang kedua yang saya ulangi, yaitu bahwa semakin sulit kesulitan, maka semakin jalan keluar ada di depan mata. Dalil-dalilnya sudah saya sebutkan dan contohnya banyak sekali. Di antaranya yang berkaitan dengan bulan Allah Al-Muharram. Karena Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah melihat kaum Yahudi berpuasa pada hari Ashura, dan hari Ashura adalah tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Maka kaum Yahudi ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma hadzal yaum?" Hari puasa, hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Kata kaum Yahudi, "Hadza yaumun salih." Dalam riwayat yang lain, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang baik. Ini adalah hari yang agung, yaitu 10 hari tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Kenapa hari agung? Kenapa hari baik? Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Fasamahu Musa syukran lillahi fanahnu nasumu. Karena di dalam hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Makanya sangat erat kaitannya apa yang saya sebutkan tadi. Semakin sulit kesulitan, semakin pintu solusi ada di depan mata. Maka janganlah pernah berputus asa. Dan subhanallah, sifat seorang muslim, saya ingin menyebutkan nanti dalam beberapa kajian prinsip-prinsip hidup seorang muslim. Kita harus Pak meletakkan, sekarang orang kan bacanya bukunya Karl Armstrong, apalagi Karl Marx, kemudian tokoh-tokoh dunia yang katanya bagus. Cukup ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Rasulullah SAW. Perlu disebarkan di tengah-tengah muslim prinsip hidup seorang muslim. Dan itu kita ambilkan dari ayat Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW. Semakin sulit kesulitan, maka ketahuilah pintu solusi ada di depan mata. Janganlah pernah berputus asa. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis atau dari bulan Allah Al-Muharram adalah jangan pernah meremehkan waktu. Atau lebih tepatnya, banyak amalan mudah dalam agama Islam berpahala besar dengan memperhatikan waktu. Orang cerdas seperti yang saya mulai dari pertama tadi kajian saya. Orang cerdas adalah orang yang memperhatikan momen-momen penting dalam Islam. Karena kalau kita perhatikan, salah satu faedah dari berpuasa bulan Allah Al-Muharram, terutama bulan hari Ashura tanggal 10 Al-Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati ba'dahu." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram 1 tahun yang telah lalu. Perhatikan momen-momen penting dalam agama Islam. Maka kita akan bisa menyamai umur umat-umat terdahulu. Perhatikan hari-hari penting dalam agama Islam, kita akan menyamai umur umat Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 1000 illa 50 aman. 1000 kurang 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun. Itu dakwahnya saja, belum umurnya.
Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Sesungguhnya umur umatku antara 60 sampai 60 tahun sampai 70 tahun saja. Dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Itu pun kalau umur kita sangat produktivitas untuk beramal. Coba bayangkan, dari umur 0 sampai 15 belum apa-apa karena belum balik. Ya, anggap umur seseorang 60. 60 kurangi 15 berapa? 45. Dikurangi guring. Guring normalnya berapa? 8. Itu kalau kadang memadar habis subuh. Nah, 8. 8 berarti setahun berapa? Hah? 4? Setahun berapa? 8 jam per hari. Berarti sebulan berapa jam? Nang ahli matematika. 240 jam. Ulun pernah menghitung, pokoknya orang guring kalau seandainya dia guring 8 jam, kalau seandainya diukur dengan 60 tahun berarti 20 tahun gasan guring aja tuh. Itu yang normal waktu guringnya 8 jam. Berarti tadi sudah 45 kurangi 20. Ya kalau 25, tinggal 25 tahun. Itu kalau umur 60 nih. Belum lagi makan, minum, buang air besar, ya. Kemudian sana sini, hendak makan aja harus kemana-mana dulu, ya kan? Lawas hendak makan mencari yang nyaman baraja. Berapa habis? Ya anggaplah minimal 5 tahun. Tinggal berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun menjauh orang Betawi masih letoy juga, masih tidak semangat juga beribadah. Subhanallah. Tapi di sana luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menciptakan amalan-amalan, atau lebih tepatnya mensyariatkan amalan-amalan yang dengan amalan tersebut umur manusia bisa bertambah. Contoh misalkan, ini yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Injakkan kaki Anda untuk sholat di Masjidil Haram. Satu sholat, bukan satu rakaat. Satu sholat diganjar sama dengan 100.000 sholat. 100.000 sholat kalau bagi 5 itu berapa tahun? 55 tahun sekitar itu. Kalau 5 kali sholat berarti sekitar 275 tahunan. Itu baru 5 kali sholat di Masjidil Haram, 275 tahun. Orang berumroh kadang-kadang 5 hari di situ. Sekali umroh sudah bisa mengalahkan umurnya umat Nabi Nuh. Urun nang miskin-miskin bang ya bang. Ada cara yang lain. Sholat subuh berjamaah, duduk sampai tinggi matahari sekitar 1 tombak, kemudian sholat 2 rakaat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Dia akan mendapatkan seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Subhanallah, luar biasa. Banyak sekali amalan-amalan yang mudah yang bisa menambah umur kita. Meskipun nominal umur kita tetap 60, tapi kita bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Nah, diantaranya amalan menghapus dosa. Menghapus dosa dengan berpuasa tanggal 10 Al-Muharram. Maka jangan lewatkan itu. Meskipun hukumnya sunnah. Kalau ada orang yang tidak mengerjakan, jangan disariki. Sunnah hukumnya. Ya, tapi kita sekarang menganjurkan. Bayangkan betapa dosa yang kita perbuat. Saya ingin bertanya, kenapa manusia penuh dengan dosa?
Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali sampai bangun lagi, berapa ribu miliar dosa yang kita kerjakan setiap hari. Salah satu sebabnya Pak, karena di dalam diri kita Allah menciptakan tabiat-tabiat yang buruk. Yang dengan sifat tabiat buruk tersebut akhirnya kita melakukan dosa. Contoh misalkan, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifan. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a." Saya ingin insyaallah pada kesempatan lain ingin membahas sifat-sifat manusia yang buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya manusia berbuat maksiat. Mudahan dengan menyebutkan sifat-sifat tersebut, tentunya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, kita bisa menjauhinya. Di antara sifat buruknya adalah wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Lemahnya itu maksudnya bagaimana? Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Jika tertimpa kesulitan, maka cepat sekali gelisah, cepat sekali menggerutu. Kenapa Allah ini kayak ini lawan aku? Itu rancak benar. Bahkan tidak sedikit orang yang bilang keadaan dilenang di atas nih lawan seorang. Banyaklah. Nah, kada adil yang di atasnya lawan seorang. Masa mulai dari orok sampai umur 50 tahun kada pernah nang ngarannya naik pesawat. Subhanallah. Alhamdulillah. Begitu terhinanya ke Allah di hati orang tersebut. Dari mana dia bernafas? Dari mana dia melihat? Bagaimana dia mau mendengar kalau seandainya itu bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang memperhatikan nikmat-nikmat Allah, dia tidak akan pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kepada makhluk-makhluk Allah, dia tidak akan pernah menggerutu. Jadi kembali ke permasalahan tadi, bahwasanya seseorang terkadang dia sifat buruk manusia, dengan sifat buruk ini dia akan melakukan dosa. Di antaranya adalah idza massahu syarru jazua. Lihat aja macet, ulum tadi di situ pasti macet tuh. Berapa kali sudah lewat situ? Kenapa nih macet? Apalagi nang bisi mobil rancak bana mau nyumpah. Berapa kali ulun naik lawan beberapa orang, pasti kalau sudah macet menyumpah. Perasaan ulun si ini baik benar lisannya. Sakalnya pas macet kada tahan juga. Sampai menyumpah, pokoknya aduh macam-macam keluar dah. Ada nang kebun binatang buas keluar sudah. Sekalinya kada tahan juga lisannya. Idza massahu syarru, padahal kadang kesulitan itu sedikit aja. Jazua, mulai gelisah, resah. Ini kebiasaan manusia. Yang dengan kebiasaan itu dia akhirnya melakukan dosa. Wa idza massahul khairu manua. Nah, ini penyakit lain. Kalau sudah dapat nang baik-baik, kada mau memberi. Ya? Kalau sudah dapat yang baik-baik, maka tidak mau memberi. Ini kebiasaan manusia. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sebutkan tadi bermanfaat. Karena dipagat nih, pagatnya kita. Baik, kata Bapak. Yang pertama apa? Ulun ingatkan. Banggalah sebagai Muslim. Yang kedua apa? Semakin sulit kesulitan, maka semakin pintu solusi ada di depan mata. Maka jangan pernah berputus asa. Yang kedua, gunakan momen-momen yang baik. Seperti apa saja yang menghapuskan dosa. Jangan pernah pian remehkan amal itu. Siapa saja ustadznya, kiainya, habibnya yang menyebutkan amalan untuk menghapuskan dosa dan itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah, ambil. Kenapa? Urang sering mengatakan, ini perkataan hampir 3 tahun 4 tahun yang lalu. Manusia cuma punya 2 tugas hidup di dunia. Pertama, kumpulkan pahala banyak-banyak. Yang kedua, bagaimana caranya dosa kita terhapus. Karena manusia tidak pernah lepas dari dosa. Mudah-mudahan bermanfaat.
apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ini hujan, banyak berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Wahai Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Dan juga sebenarnya ada ajaran fikih Islam, kalau seandainya hujan maka kita bisa menjamaknya. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan di tengah-tengah kaum muslim, bahwasanya, dan ini memudahkan kaum muslim, sehingga tidak terjadi setelah sholat maghrib kita langsung tidak terjadi isanya nanti. Ini boleh dalam agama Islam. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, kemudian juga Abdullah bin Umar, yang mengumandangkan adzan disuruh untuk mengucapkan wasallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian kalau lagi hujan, ya, terutama tadi hujannya lebat. Dan dianjurkan untuk menjamak kalau seandainya diperlukan untuk dijamak, karena hukum sholat jamak itu sangat identik dengan keperluan. Apabila perlu maka dijamak, apabila merasa tidak perlu maka tidak perlu menjamak. Wallahu a'lam. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.